Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wih, kalau sudah seperti ini soal politik begitu kan ya, soal pilkada sudah diancang-ancang hari ini. Wih, gimana hak rakyat di situ begitu? Ini kabarnya pertemuan Bahlil, Zulhas, Dasko dan Caimin ya, kabarnya berkumpul untuk membahas agenda politik. Padahal Presiden Prabowo Subianto menjabat masih 1 tahun. Gibran masih 1 tahun begitu. Ada apa? Gerindra ada dalam posisi bahwa kita mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilu kada ini oleh DPRD di tingkat bupati wali kota ataupun di tingkat gubernur. Karena biaya pilkada cukup besar. Kalau kita lihat peningkatannya di tahun 2015, kemudian di tahun 2024, dari sekitar 7 triliun ke 37 triliun dana hibah untuk pilkada, dan itu merupakan jumlah yang kalau misalnya bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ya dengan agenda-agenda politik yang mengatakan bahwa begitu kan ya, koalisi pilkada melalui DPRD ya berkumpul dan memastikan rakyat tidak lagi punya hak untuk memilih langsung, maka kemudian yang terjadi di situ adalah justru ini merampok hak rakyat di situ. Itu justru merampok suara rakyat begitu. Kenapa? Semuanya kan harus dipasrahkan kepada rakyat, bukan dipasrahkan kepada DPRD. DPRD dipilih oleh rakyat. Rakyat yang seharusnya menentukan ini semua, bukan DPRD nantinya begitu. Saya kira seperti Gerindra, ya PKB, Golkar dan PAN kabarnya sudah mendukung bahwa kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati dipilih oleh DPRD ya pada tahun 2029. Berarti suara rakyat ya berarti kan dihilangkan atau dihapus atau dibungkam. Ini gimana? Pada akhirnya demokrasi ya mati begitu. Pada akhirnya demokrasi mati begitu, terbungkam di situ begitu. Nah, masa iya kalau ingin berkuasa lagi siapapun ya harus ada seperti ini. Bertahun-tahun begitu di DPR, berubah lagi sana sini begitu. Pada ujung-ujungnya hak konstitusi rakyat kemana? Pindah lagi sana, pindah lagi sini begitu kan? Ya tidak menentu di situ. Nah, saya kira seperti PKB. Masa iya PKB ya secara hitung-hitungan kalkulasi politik, masa iya mau dipasrahkan siapa yang nantinya begitu kan ya, yang akan menjadi kepala daerah begitu? Masa DPRD yang harus menentukan? Satu dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya. Saya kira biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif, mahal. Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk bisa mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa. Bagaimana kalau DPRD yang kemudian misalnya Partai Golkar menang di Jawa Timur misalnya? Kan bisa dipastikan dia yang menang begitu kan. Ya orang-orangnya dia di situ. Makanya hak rakyat di situ ini gimana? Ngeri Bos. Ini kok bisa-bisanya Caimin ikut-ikutan? Kok bisa-bisanya ya Gerindra ikut-ikutan begitu kan? Ada apa? Ini ada apa begitu ya? Kalau Gerindra sebagai pemenang ya, sebagai pemenang di daerah begitu, maka yang kemudian menjadi kepala daerah di situ ya kalau nggak Golkar ya Gerindra, kalau nggak Gerindra ya PKB, kalau nggak PKB ya PAN misalnya begitu kan. Itu aja mereka. Tapi untuk berangkat dari rakyat kecil atau bagaimana? Atau ini bagian dari sabotase untuk menggagalkan Anies di tahun 2024? Di tahun 2029 begitu. Ini ngeri sedap. Ya ngeri sedap.
Tapi saya kira dengan adanya kepala daerah dipilih oleh DPR, ya ini kan masih sebatas wacana begitu kan ya. Kalau hanya ingin mengefisiensi mengefisiensi anggaran di situ begitu, tapi masuk akal juga begitu kan. Ini masuk akal juga sebenarnya. Tapi masa iya bertahun-tahun begitu kan ya. Mulai dari 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, semuanya dipilih langsung begitu oleh rakyat. Artinya rakyat yang menentukan. Kalau ada misalnya kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati yang kemudian dipilih oleh DPRD pada tahun 2024, maka hak konstitusi rakyat di situ perlu dipertanyakan begitu kan. Kemana? Atau jangan orang-orang dia begitu kan ya yang kemudian yang ingin menguasai begitu. Pada akhirnya ini bukan negara demokrasi begitu ya. Ya bedalah begitu kan. Ini coba kita lihat baca komentar-komentar dari netizen ya. Kembali ke laptop, selalu sisakan ruang ketidakpercayaan kepada politisi. Mereka pernah ya pikirkan rakyat. Santai kawan, lagi santai kawan. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Nih, gak jauh beda dengan rezim mantan OCCRP. Harus diubah nih, undang-undang koalisi harus dibatasi. Karena efek evaluasinya tidak membawa aspirasi rakyat, tapi aspirasi ketum partai dan tujuannya agar bisa ya pemenang rezim terus-terusan. Bisa saja menang terus begitu. Saya kira Presiden Prabowo Subianto ya tidak akan mau lagi dipilih oleh DPR begitu kan ya, karena kita lihat saja dulu kalau nggak salah Presiden Prabowo Subianto suara rakyat ya berada di tangan rakyat begitu ya, otoritas kekuasaan itu berada di tangan rakyat ya. Jadi saya kira kalau misalnya Partai Gerindra ini setuju dengan soal ini ya dikaji ulang lah begitu kan ya. Apakah ini demi kepala daerah ya. Mereka tersenyum sebenarnya menggaungkan hal-hal seperti ini begitu karena sebagai partai pemenang. Coba partai-partai yang kecil ya, partai yang tidak masuk parlemen, partai yang kemudian ingin ingin menunjukkan eksistensi kepada rakyat. Kalau sudah seperti ini, maka kemudian bukan hak rakyat lagi, bukan dipilih oleh rakyat lagi begitu, dan pada akhirnya ya suara-suara rakyat itu hilang, dirampas oleh mereka begitu kan ya. Padahal DPRD dipilih oleh rakyat. Kalau kembali ke zaman dulu begitu, berarti kekuasaan ini sudah semakin dekat ya. Ingin lagi berapa tahun sih sebenarnya? Mau 2 tahun, mau 2 periode, 3 periode, 4 periode, silakan. Yang penting dipilih oleh rakyat. Aduh, ngeri sedap ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya. Coba kita baca dulu nih. Salah satunya ada yang mengatakan begini, kepala daerah yang di tingkat kota atau kabupaten ya terbaik tetap pemilihan langsung oleh rakyat. Untuk pemilihan gubernur dipilih oleh DPRD provinsi. Dua model tersebut paling sesuai dengan semangat ya otonomi satu sisi, dan sisi lain pemerintah provinsi sebagai ya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kalau saya pribadi nggak setuju begitu. Kenapa? Karena ya tetap ya DPRD dipilih oleh rakyat, kabupaten dan wali kota itu harus tetap dipilih rakyat, provinsi ya tetap dipilih oleh rakyat. Walaupun ini adalah untuk semangat otonomi daerah, tapi kita lihat saja masyarakat lebih mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi semuanya ini hak rakyat begitu kan ya, itu hak rakyat begitu. Saya lebih setuju dengan pemilihan langsung begitu ya dibandingkan dengan hal-hal seperti ini. Karena kalau seperti ini ya tidak sesuai dengan keinginan kita ya gimana? Kalau sudah dipilih oleh rakyat sesuai dengan keinginan rakyat ya harus kita hargai dong. Ya nggak tahu lagi kalau dipilih DPRD begitu ya. Akan semakin jauh nilai-nilai demokrasi itu begitu. Nah, sejumlah elit partai politik atau parpol koalisi pemerintah Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan pada hari Minggu kemarin. Pertemuan itu dihadiri Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadali, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan Ketua Umum ya PKB Muhaimin Iskandar ya, hingga Ketua Umum Zulkifli Hasan. Nah, Wakil Ketua AMPI ini sekaligus Partai Golkar ya Arief Rosyid Hasan menyampaikan bahwa pertemuan itu mendiskusikan sejumlah agenda politik strategi ke depan.
Ngapain kita mau menggunakan strategi begitu kan ya? Oh jelas-jelas pemilihan langsung itu sudah memberikan hak suara kepada rakyat, menentukan pilihan di situ begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kemudian bukan tidak mungkin pemilihan presiden itu bisa dipilih ya dari hasil bagaimana undang-undang yang dibuat oleh DPR. Bisa saja DPR misalnya ya bupati, wali kota, gubernur dipilih oleh DPR ya. Terus kemudian pemilihan presiden bagaimana? Bisa saja diajukan ke MPR lagi begitu kan untuk menentukan siapa yang menjadi presiden. Nah, saya kira dengan hal-hal seperti ini justru semakin semakin keterburukan demokrasi yang ada di Indonesia. Tidak ada arah untuk perbaikan pada akhirnya. Kenapa? Karena yang jadi presiden ya ataupun kepala daerah hanya orang-orang itu aja. Harus masuk partai ya, harus masuk partai. Sebenarnya kalau tidak masuk partai ya tidak mungkin begitu DPRD akan memilih itu begitu. Kenapa? Karena kita lihat saja masyarakat kan sebenarnya ya masyarakat ini kan punya suara kalau kita melihat seseorang di situ begitu kan untuk menentukan satu pemimpin kan harus ada satu suara yang dicoblos begitu. Kalau kita melihat ke belakang ya ke zaman dulu ya nggak tahu lagi begitu kan. Nah, dan salah satu yang menarik di situ adalah Partai Gerindra ini mendukung usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada melalui DPRD. Partai Gerindra juga menilai bahwa skema pemilihan tersebut dinilai lebih efisiensi dibandingkan pemilihan langsung. Ya efisiensi dari mana? Dari uangnya mungkin ya efisiensi begitu kan ya. Kenapa sih soal pilkada ini selalu menjadi momok bagi kita begitu? Padahal efisiensi itu kan tergantung ya. Tergantung dirinya begitu kan ya. Kalau semisal dibuat skema semuanya dipasarkan kepada rakyat tanpa ada money politik, tanpa cawi-cawi ya saya kira juga menjadi efisiensi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Jadi untuk menentukan pemilihan di situ kan seharusnya kan rakyat begitu, rakyat. Jadi kalau DPRD saya kira saya kurang setuju dengan itu begitu ya. Karena semuanya ini ya dipilih oleh rakyat, DPRD dipilih rakyat, ya bupati, wali kota semuanya dipilih oleh rakyat. Kalau nanti tidak dipilih oleh rakyat, bagaimana masyarakat untuk demo sana sini untuk mengontrol kebijakan? Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.